Ini loh, ini kok aku dibully nih. Jadi ndak iso nggih sumpit. Rumangsamu asline pancen ya iya loh. Ya, ini bukan blueberry, tapi gendula. Masuknya gede-gede melentus-melentus. Di Indonesia tuh banyak dan kita itu menganggapnya suket, tidak bisa dimakan alias makanan ulo. Kalau punya majikan yang masih perjaka enak enggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Akhirnya terang walaupun tidak ada matahari. Iya, ada matahari cuman ketutupan mendung ya teman-teman. Walaupun rada mendung-mendung tapi berhenti hujannya. Setelah hampir 2 minggu hujan terus. Nuh, aku jemur baju. Kemarin bajuku tak keringkan di tempat laundry. Sekarang mengirit uang ya. Jadi dijemur saja walaupun tidak ada panas. Tapi nanti kalau tidak kering daripada apak ya tak bawa ke sana juga akhirnya. Ya podo ae sih ya. Ini baju yang kelunturan kemarin ya teman-teman. Udah tak rendam beberapa kali sama pemutih tapi warnanya tidak bisa putih bersinar seperti pertama sebelum kelunturan. Jadi warnanya tetap buyu. Aduh. Sama ini, kalau ini mah nggak apa-apa. Ini kan sudah jelek. Ini loh ya Allah, iman-iman sekali aku. Ini nyambi masak buat makan siang Simbah ya teman-teman. Pak bosku wis kabur dari pagi jan. Hari ini kontennya ngoceh dulu karena ya Simbah sedang suasana hatinya sedang tidak bagus. Jadi pengennya itu marah-marah. Pokoknya keconyok sedikit itu langsung meledak-ledak kayak gitu. Dan saya tidak mau jarak beliau. Saya jaga jarak, memantau dari jarak jauh biar beliau itu tidak marah-marah. Karena lihat muka saya saja beliau itu sudah mau menyemburkan api kayak naga gitu. Jadi suasana hatinya sedang tidak baik, lebih baik saya menghindari tapi tetap memantau ya. Jadi takutnya nanti kalau jatuh atau kayak gimana kayak gitu. Simbah sekarang sedang baca koran atau baca buku di kamarnya beliau, tadi barusan tak inceng. Ini adalah blueberry yang tak beli kemarin, bentuknya seperti ini. Blueberry, nggak tahu tapi ini blueberry dari mana, nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya teman-teman, nggak tahu. Ini bentuknya seperti ini. Hehehe, merutuk kan, yayaan begitu. Wis ngerti lek bunder-bunder bisa glinding dadak dibuka ya dijungkelkan. Wis tidak cetha. Saya tak waliknya saja kameranya. Nah bentuknya seperti ini loh, bunder-bunder gilik-gilik kan. Lah ini kan glindingan kalau dijungkelkan. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Ini termasuknya gede-gede melentus-melentus. Karena biasanya aku kalau beli itu selalu nyemplik-nyemplik kecil-kecil. Ini di Indonesia juga banyak ya teman-teman. Tapi di Jawa khususnya di daerah Trenggalek, Kediri dan sekitarnya, itu bilangnya nyebutnya ini bukan blueberry, tapi gendula. Kayak gini. Jadi di Indonesia juga ada loh, jangan menyangka kalau di Indonesia tidak ada. Di Indonesia tuh banyak dan kita itu menganggapnya suket, tidak bisa dimakan alias makanan ulo kalau orang tua dulu bilangnya. Itu tidak boleh dimakan karena makanan ulo. Lah sedangkan di luar negeri ini dijual.
Ini tak cucinya dulu, kemudian tak incipi ya. Sebenarnya sudah tak makan dari kemarin, karena ini isinya kemarin itu full, bak mencek-mencek seperti itu. Tapi ya karena saya bikin vlog, jadi etok-etoknya diincipi gitu. Padahal sebenarnya sudah ngemplok uangnya saya. 2000 years later. Nah ini sudah tak cuci ya teman-teman, sudah tak cuci basah-basah itu. Saya mau mencicipi sebentar. Bismillahirrohmanirrohim. Kabeh-kabeh di jempol. Rasanya kayak apa ya? Susah menceritakan. Soalnya saya tidak bisa mendeskripsikan kayak buah apa gitu, tidak bisa. Rasanya itu daging buahnya itu kayak pepaya gitu. Tak bukanya ya. Oh, daging buahnya seperti ini. Nah, seperti ini daging buahnya. Kelihatan kan? Ini bentuk rasanya itu kayak ya? Kayak pepaya gitu loh. Terus ada asam-asamnya dikit. Ada manisnya tapi dikit banget kayak kamu. Manismu cuma sedikit. Kalau dibilang enak banget sih ya enggak ya. Rasa kecutnya itu kayak mangga yang hampir mateng gitu loh, yang kemampu gitu, yang masih mentah tapi separuh sudah matang kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi enggak asam-asam buah itu enggak. Tapi juga nggak manis-manis banget. Ini sayurnya tak cemplungkan bareng mie ya. Kayaknya kebanyakan ini. Tapi ya lah. Kita matikan dulu ini, menggerebeki sekali. Hari ini Pak Bos beli ini makanan matang buat Simbah ya. Nggak tahu isinya apa, karena kemarin Simbah itu sempat marah-marah gara-gara katanya itu makanannya tidak layak makan. Jadi Pak Bos hari ini membelikan untuk kesukaannya Simbah kayak gitu loh. Ini ada kacang tanah, tapi ini sudah matang ya, kayak nggak tahu dimasak apa. Terus kemudian ini tak buka, saya juga nggak tahu ini isinya apa. Jreng-jreng, oh ayam, paha ayam kesukaannya Simbah itu loh teman-teman. Terus yang kotak satunya ini isinya apa, dibuka juga. Oh ini daging babi potong, daging babi yang kotak-kotak yang biasanya tak beli itu. Oh jadi ini Pak Bos hari ini membelikan semua makanan kesukaannya Simbah teman-teman. Ayam dulu saja ya, dagingnya buat nanti malam saja, karena nanti malam nggak tahu Pak Bos pulang makan apa enggak. Kalau Pak Bos nggak pulang makan saya nggak masak. Ya Allah angele, ini tuh kelet teman-teman, bukan tidak bisa menggunakan sumpit, sebenarnya ya pancen nggak bisa. Tapi ini kelet karena kan ayamnya sudah dingin loh, itu loh ento jendel jadi satu ini loh. Ini kok aku dibuli neh. Jadi ndak iso nggih sumpit. Rumang samo. Asline pancen ya iya loh. Malih cuwel nih loh, cuwel ini karena ya lengket, kelet satu sama lain. Tidak mau dipisahkan. Alah, boh. Aku tak menyepakkan makanan Simbah dulu ya teman-teman, baru kita ngoceh bersama lagi. Ini mau tak panasin dalam microwave, jadi harus ditutup sama plastik wrap seperti ini. Ini plastiknya itu tahan panas, memang khusus untuk microwave. Tujuannya dikasih plastik seperti ini kan, ini ayamnya ada minyaknya. Jadi kalau kena panas itu biasanya itu meledos gitu loh teman-teman. Dan nanti kalau meledos itu mengotori isinya microwave gitu. Sebenarnya bisa dicuci, tapi kalau begini lebih efektif dan efisien kan ya lebih enak. Jadi kita ya mengurangi satu pekerjaan kayak gitulah. Oke teman-teman, kita lanjutkan ngocehnya. Simbahnya sudah selesai makan, beliau sudah mapan bubuk di kamarnya, jadi kita bisa mengoceh bersama-sama. Bagi yang tidak suka konten saya mengoceh ya boleh di skip, nggak apa-apa. Karena ya namanya jenenge manusia itu kan tidak mungkin suka semuanya suka ke kita toh. Ya pasti ada yang tidak disuka. Jadi saya tidak bisa memaksa. Koyo opel omong. Jadi saya mau menjawab banyak pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar baik di fanpage maupun di YouTube. Enak nggak punya majikan cowok semua, punya majikan yang masih perjaka enak nggak, punya majikan yang tinggal serumah sama mbahnya doang enak nggak?
serumah tinggal sama cowok-cowok enak nggak? Kayak gitulah pertanyaan yang sering banget saya baca di kolom komentar ya. Jadi sebelumnya saya mau menceritakan dari awal dulu. Jadi saya itu kontrak di sini itu sebelumnya itu saya pulang ke Indonesia ya teman-teman. Jadi saya habis kontrak saya pertama di Nantau dulu itu saya pulang ke Indonesia. Jadi sebelumnya saya sudah ngomong ke agen saya untuk dicarikan job, tapi saya mau pulang dulu ke Indonesia. Kayak gitu. Dulu jobnya itu sebenarnya ada di daerah Taichung. Di sana itu jaga ama. Iya, jaga ama. Taichungnya mana saya lupa ya. Pokoknya di daerah Taichung, jaga ama. Kemudian saya pulang dulu. Rencananya kira-kira saya di rumah kurang lebih 1 bulan. Kemudian berangkat lagi ke Taiwan. Tapi ternyata belum sampai 1 bulan. Baru saja saya tiba di tanah air kurang lebih 1 minggu. Itu saya dikabari agen kalau pasien yang akan saya jaga itu kondisinya kritis. Masuk ICU kayak gitu. Akhirnya nggak berapa lama pasien yang mau saya jaga itu meninggal dunia. Otomatis jobnya di cancel kan ya. Terus kemudian saya dicarikan lagi. Saya punya satu persyaratan agar saya diizinkan setiap bulan libur. Pokoknya itu minimal 1 bulan sekali itu libur kayak gitu. Itu permintaan saya karena apa? Ya kebanyakan majikan itu tidak mengizinkan TKW-nya untuk keluar rumah. Kebanyakan saya tidak bilang semua ya. Nah, kalau kita tidak bisa keluar sama sekali, terus kita tidak dapat libur, kita bagaimana membeli barang-barang kebutuhan kita? Dan tidak semua majikan di Taiwan itu mencukupi kebutuhan TKW-nya ya teman-teman. Banyak yang beli sendiri. Contohnya saya ini, saya makan itu semuanya beli sendiri pakai uang sendiri. Ya, ada kalanya dikasih majikan, tapi tidak setiap hari kayak gitu. Nah, saya syaratnya itu cuma 1 gitu. Dan waktu itu majikan yang mengizinkan TKW-nya untuk libur itu masih curang banget. Jadi kita itu masih kalau mau libur itu kayak masih negosiasi kayak mau berangkat perang kayak gitu loh. Jadi itu masih susah banget. Akhirnya agen saya itu kan di daerah tengah ya, di daerah Taichung, Nantau, Changhua dan sekitarnya gitu. Itu tidak mendapatkan majikan yang mengizinkan TKW-nya untuk setiap bulan libur. Akhirnya saya dilempar ke tempat anaknya. Jadi ini agen yang ada di Taipei ini adalah agen anaknya. Kira-kira kurang lebih sekitar 1 mingguan setelah saya dilempar ke agen yang ada di Taipei ini, saya mendapatkan job di sini, ya di rumahnya Simbah ini. Ini di job list saya, itu tertulis saya menjaga lansia yang usianya kira-kira sekitar 92 tahun. Waktu itu di jobnya itu tertulis segitu, nyampe sini umurnya sudah 100 tahun. Aduh. Satu rumah itu ada neneknya. Terus kemudian ada 2 orang lain. Pokoknya satu rumah itu 4 orang, 4 anggota keluarganya Simbah ini ada 4 orang yang tinggal di rumah itu. Terus kemudian saya tidak merawat nenek karena nenek itu ada yang jaga sendiri. Jadi saya tugasnya itu jagain Akong, jagain Simbah kayak gitu ya teman-teman. Waktu itu nenek ini, ama ini itu belum meninggal dan memang ada yang jaga tapi orang Indonesia. Mungkin, ini perkiraan saya ya, mungkin itu majikan kan dulu majikan masih kerja ya teman-teman, sering bolak-balik ke luar negeri. Jadi di rumah itu dalam 1 bulan itu cuma bisa dihitung dengan jari kayak gitulah. Beliau itu jarang sekali pulang dan nenek yang istrinya Simbah ini itu tuh kata majikan itu dulu tuh menderita Alzheimer kayak gitu, Alzheimer parah kayak gitu ya. Jadi setiap malam itu hampir tidak pernah tidur. Makanya saya dicarikan orang lagi untuk jagain Simbah karena Simbah ya sudah tua juga kan. Kalau mbaknya sebelum saya ini untuk menjaga 2 orang mungkin kewalahan karena nenek menderita Alzheimer kayak gitu. Terus Simbahnya juga tua, kalau jaga 2 orang dengan kondisi seperti itu ya kewalahan. Makanya mungkin lah ya, mungkin dicarikan orang lagi saya ini kayak gitu. Terus saya itu sudah waktu saya nyampe ke Taiwan kan nunggu prosesnya lumayan lama. Jadi saya di Indonesia itu kurang lebih sekitar 4 bulan waktu itu sambil menunggu prosesnya ini, proses penyelesaiannya kontrak kerjanya di sini itu saya nunggu kurang lebih sekitar 4 bulan ya. 3 bulan ngurus kontraknya, 1 bulan untuk leha-leha kayak gitu. Terus begitu sampai di Taiwan, kemudian di tempat agen, saya nyampe Taiwan itu jam berapa ya, jam
pokoknya ya rada siang gitulah, sekitar jam 2 atau jam berapa kayak gitu. Kemudian saya diantarkan ke rumah majikan itu jam 5-an sore. Jam 5-an sore itu di jalan itu penerjemah dan agent yang nganterin saya itu sudah mewanti-wanti, nanti di tempatnya majikanmu itu ada anaknya Simbah yang berkebutuhan khusus. Kamu nggak usah ngurusin dia, nggak usah merhatiin dia, wes pokoknya nggak usah ngurusin dia gitu, karena tugas kamu hanya menjaga Simbah. Nanti si anaknya Simbah yang berkebutuhan khusus ini nanti ada yang jagain, ada yang ngerawat, tapi datangnya seminggu cuman 3 kali kayak gitu. Waktu itu Senin, Rabu, dan Jumat kalau tidak salah, itu setiap 2 hari sekali itu datang buat bantuin mandi, buat menyepak-nyepakkan segala kebutuhannya kayak gitu. Jadi saya tidak ngurusin beliau, saya cuma ngurusin Simbah. Yang jadi pertanyaan saya tuh cuma satu, kan di job list saya itu dibilang amanya itu masih ada ya teman-teman, masih ada kayak gitu. Nah yang saya takutkan kalau jaga Simbah terus neneknya masih ada itu cuma satu, cemburu. Saya takut kalau neneknya itu cemburu, karena orang-orang di sini itu banyak yang seperti itu, lansia-lansia itu kan sifatnya jadi kayak anak kecil lagi gitu loh teman-teman. Jadi yang saya takutkan itu nanti kalau saya ngopeni Simbahnya itu neneknya cemburu kayak gitu kan ribet. Nanti kalau nanti tukaran-tukaran gitu dikira saya mau menggoda mbah kan ya udah mungkin tuh yo. Tapi kan orang tua mikirnya nggak gitu. Jadi saya bertanya kepada agent, nanti kalau neneknya cemburu kayak gimana? Saya bilang seperti itu. Nah agent saya itu nggak ngomong, kalau neneknya itu sudah nggak ada itu nggak ngomong teman-teman. Jadi pas waktu proses, setelah saya tanda tangan kontrak, waktu proses saya menunggu proses macam-macam itu ternyata neneknya itu sudah meninggal. Jadi saya wis tidak ada baturnya, makanya ya tidak ada cewek di rumah ini. Kemudian sudah habis tuh yo, karena neneknya meninggal, mbaknya otomatis kan ya cabut kan ya, digantikan saya karena saya jobnya kan jaga Simbah, jaga Mbah Kakung kayak gitu. Jadi saya bertanya seperti itu dan agent saya itu jawabnya kayak gini, nggak apa-apa, nggak cemburu kayak gitu, nggak ngomong kalau nenek yang ada di rumah ini sudah meninggal itu nggak ngomong. Jadi ya pertama kali saya datang ke sini itu yang nampak, yang menerima itu majikan nampak, yang menerima itu majikan, kebetulan pas beliau lagi cuti kayak gitu. Terus kemudian saya itu langsung diduduhkan pekerjaan saya di sini apa, saya diduduhkan Simbah, diperkenalkan sama Simbah, nanti yang tak jaga, yang tak rawat itu. Terus kemudian saya diduduh-duduhi pekerjaan, terus diduduhi kamar saya di mana. Jadi saya tidurnya berpisah ya dengan pasien. Saya tidak tidur sekamar sama Simbah, saya punya kamar sendiri, tapi masih satu ruangan, cuman disekat lemari gitu teman-teman. Pintunya sudah beda tapi masih satu ruangan. Sebenarnya itu dulu tuh ruang tamu sama ruang makan. Terus kemudian disekat, dikasih kayak dinding triplek kayak gitu. Terus kemudian tengahnya disekat lagi sama lemari, pintunya berbeda kayak gitu. Jadi saya punya kamar sendiri, Simbah punya kamar sendiri. Terus kemudian ya diduduh-duduhkan, begitu agentnya pulang, saya diduduh-duduhkan tentang di mana saya harus belanja kalau seumpamanya majikan tidak di rumah. Kemudian di mana saya harus mengambil obat, di mana saya harus membeli sarapan untuk Simbah dan lain sebagainya. Pokoknya diduduh-duduhkan toko-toko yang biasanya didatangin kayak gitu. Rada pertama-tama serumah cowok semua ya, mbahnya cowok, majikan cowok, terus kemudian majikan punya kakak laki-laki yang berkebutuhan khusus itu ya rada-rada parno gitu teman-teman. Wes ya munafik kalau saya bilang enggak, apalagi saya perempuan sendiri ya, terus ya rada-rada parno gitu. Terus saya iki rada ngomong sama agent saya sebelum agent meninggalkan saya itu, saya ngomong ya rada-rada takut gitu. Terus kemudian agentnya itu ngomong ke saya kalau tenang saja, orang tua yang akan kamu jaga, maksudnya Simbah itu tuh sopan banget, nggak akan meraba-raba, nggak akan bertindak kurang ajar ke kamu kayak gitu. Jadi kamu tenang saja. Tapi nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya di line, atau kalau kamu susah ngomong, nanti kamu langsung hubungi ke penerjemah aja kayak gitu. Jadi agentnya sudah berpesan kalau ada apa-apa langsung telepon saja kayak gitu. Tapi jangan khawatir, orang tua yang kamu jaga ini sopan, nggak akan bertindak yang tidak sopan, yang tidak senonoh kepada kamu seperti itu.
Terus kemudian kalau malam kamu tidur itu pintunya dikunci saja. Tapi kalau siang pintunya dibuka. Soalnya kan di situ di kamar saya itu kan ya ada barang-barangnya Simbah kayak gitu loh. Kalau siang pas nggak digunakan untuk tidur atau digunakan untuk istirahat itu ya pintunya disuruh buka. Tapi kalau pas malam waktunya tidur dan lain sebagainya itu suruh ngunci saja. Ada kuncinya makanya bisa dikunci gitu loh pintunya kayak gitu. Dan pintunya itu kalau dibuka dari luar itu rada-rada susah memang. Kalau dibuka dari dalam gampang. Ya pertamanya itu ya sebulan 2 bulan, gedinya setahun itu ya saya masih parno teman-teman. Tapi lama-lama biasa karena majikan itu kalau mau memanggil saya, misal pintu kamar saya tertutup kayak gitu ya, itu tuh mengetok. Jadi nggak langsung masuk itu nggak, selalu mengetok. Masih rada jauh itu sebelum mengetok itu sudah manggil saya duluan. Begitu saya menyaut sebentar kayak gitu ya nggak akan masuk kalau pintunya nggak saya buka. Pokoknya selama saya 3 tahun di sini, kerja di sini itu sekalipun saya tidak pernah menerima perlakuan yang tidak seharusnya dari pasien yang saya jaga ataupun dari majikan teman-teman. Ini alhamdulillah dapat majikan dan pasien yang sopan sekali dan menghargai saya. Terus apakah enak Mbak gitu? Kalau dibilang enak semuanya iya enggak enak ya, tapi ada plus minusnya sudah pasti. Ada plus minusnya ya, kadang pasiennya itu suasana hatinya itu naik turun. Kalau pas suasana hatinya nggak enak ya suka marah-marah nggak jelas kayak gitu. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan itu selalu salah kayak gitu. Tapi kalau pas suasana hatinya happy ya kita bisa guyonan cekaka-cekiki seperti biasanya kayak gitu. Terus kalau enaknya lagi di sini itu saya dibebaskan untuk beribadah. Karena saya ada kamar sendiri jadi saya bisa sholat. Terus kemudian saya juga bebas berpuasa. Majikan tidak pernah melarang karena majikan juga sering datang ke Indonesia, sering datang ke Arab Saudi. Jadi beliau paham betul apa kewajiban orang Islam kayak gitu. Waktunya puasa, waktunya Ramadan, hari raya, waktunya sholat, ibadah dan lain sebagainya itu beliau hafal betul. Jadi beliau menghormati kepercayaan saya. Mereka berdua, maksudnya Simbah dan Pak Bos itu juga tahu kalau saya tidak boleh makan daging babi beserta seluruh olahannya kayak gitu. Dan mereka itu kalau mau ngasih makanan apapun itu selalu dilihat ada label halalnya tidak. Kalau tidak ada, mereka tidak berani mengasih ke saya kayak gitu. Jadi Pak Bos itu paham betul. Kadang-kadang kalau Simbahnya lupa nawarin saya barang apa yang kira-kira di dalamnya ada produk babinya, itu yang marah itu Pak Bos, bukan saya. Saya cuma mesem aja, malah Pak Bos yang marahin Simbah. Kayak gitu teman-teman. Terus nggak enaknya lagi ada kayak gini, kalau tinggal serumah sama pasien doang itu nggak enaknya kalau ada apa-apa kita itu kemana-mana sendiri. Kayak saya dulu itu pertama kali kerja di sini kurang lebih sekitar belum ada 1 bulan ya, mungkin 1 minggu saya kerja di sini. Itu kan waktu kontrolnya Simbah ke rumah sakit. Nah itu di situ itu kontrol kalau tidak salah itu 3 dokter sekali kontrol, 3 dokter dikasih kayak surat surat antrian, nomor antrian kayak gitulah ya. Terus kemudian kan sebelum periksa dokter itu harus cek urin, cek darah kayak gitu. Nah saya biasanya di majikan saya yang dulu itu semuanya didampingin majikan saya, tinggal dorong Simbahnya kayak gitu ya kalau di majikan saya yang dulu. Nah kalau di majikan saya yang sekarang sama Simbah ini, saya itu semuanya nunak-nunuk nyari sendiri teman-teman. Dan saya itu pertama kalinya ke rumah sakit sendiri sama pasien tanpa didampingin majikan. Jadi saya itu dulu itu pertama kali ya Allah diketai sama suster-suster di rumah sakit. Kan mbahnya umurnya sudah 100 tahun ya waktu itu. Waktu pertama kali saya datang itu umurnya 100 tahun. Itu kadang ya lupa ya, namanya juga orang pikun gitu. Itu tuh saya digetai sama susternya, kamu ini yang ngerawat, yang jaga gimana, ini pasienmu gini-gini, kayak diomelin kayak gitu. Saya bilang saya baru datang sekitar 1 minggu, saya baru datang dari Indonesia 1 minggu, jadi saya tidak tahu saya seperti itu. Baru susternya diam. Nah itu nggak enaknya gitu. Jadi nunak-nunuk gitu waktu di rumah sakit itu kan nggak didampingin majikan dan pasien itu ya nunak-nunuk podo, jadi kita berdua nunak-nunuknya sama kayak gitu. Terus akhirnya saya mempelajari kalau nomornya sekian itu saya harus ke gedung yang mana, lantai berapa, itu saya pelajarin semuanya kayak gitu. Akhirnya ya setelah kurang lebih sekitar 3 bulan di sini saya langsung apal banget kalau nomornya sekian saya harus naik ke gedung yang mana, lantai berapa,
jalur yang mana itu saya hafal banget. Tapi enaknya kita jadi tahu, kita jadi banyak pengalaman, kita jadi kendel kemana-mana sendiri. Wes intinya seperti itu teman-teman. Kita kerja dimanapun berada, baik yang sama majikan atau yang tidak sama majikan, itu pasti ada enak dan gak enaknya. Gak mungkin 100% enak banget, gak ada. Apalagi kerja ikut orang di negara yang berbeda dengan budaya adat istiadat yang berbeda, gak mungkin 100% enak, itu gak mungkin. Jangankan kok ikut orang, ya ikut orang tuanya sendiri aja kadang kita masih ada cekcoknya, bentroknya, kadang ada sakit hatinya. Seperti yang pernah tak bilang kemarin, jagain Simbah selama 3 tahun itu ya suka dukanya itu banyak banget. Kadang marah, kadang nangis, kadang seneng, kadang tertawa. Itu semuanya pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Terus kalau nggak ada majikan ceweknya enak nggak gitu? Ya nggak ada yang nyerewetin katanya. Sebenarnya Simbah saya ini kalau boleh jujur itu sebenarnya bawelnya itu melebihi nenek-nenek teman-teman. Dibilang nanti kalau aku cerita macam-macam nanti dibilang ngelek-ngelek majikan ya. Tapi memang keadaannya seperti itu. Jadi mbahnya itu sifatnya mungkin perfeksionis. Jadi semuanya itu harus sempurna. Bawelnya asli lebih nenek-nenek karena sebelumnya saya sudah pernah jaga nenek ya. Tapi beliau nggak sebawel ini. Cuman kalau di pasien saya yang dulu itu skincare saya baik untuk body care ataupun face care saya itu dintek nih. Jadi itu kalau beliau itu berpikir kalau saya pas waktu pertama datang ke Taiwan itu katanya itu hitam dekil buluk kayak gitu. Terus kemudian setelah nyampe di Taiwan berapa lama kok jadi putih, jadi cantik kayak gitu. Jadi beliau itu penasaran, makanya makein skincare sama body care saya. Nggak mau pakai punyanya sendiri tuh nggak mau. Jadi apapun yang saya pakai beliau juga pakai kayak gitu. Jadi skincare kui ya Allah biasanya jadi pirang bulan gitu, cuman jadi sebulan teman-teman karena yang pakai orang kedua. Tapi enaknya sekarang kan karena mbahnya laki ya kan nggak mungkin ikut-ikutan seperti itu. Wes kurang lebihnya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan ngoceh lagi saya jawab. Terima kasih teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.